Cerita Udin. Asli bikin penasaran. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Selamat membaca atau mendengarkan. Cerita Udin 2824. Siapa yang tega melakukan hal itu? Membuat jari terpotong karena sebuah kebencian. Jari yang hilang tak bisa tumbuh lagi. Sekarang Jihan harus hidup dalam keadaan jari yang cacat. Aku beberapa kali beristighfar pelan. Satu hari sejak kejadian yang dialami Jihan, Pak Hamid justru dikabarkan pulang hari ini. Kondisinya sudah pulih, hanya saja aku tak tahu apakah beliau sudah mengetahui musibah yang menimpa putrinya atau tidak. Belum lagi sampai hari ini Bu Sandra masih tak ditemukan. Belum ada kabar dari polisi mengenai hilangnya Bu Sandra secara tiba-tiba. Tentu hal itu membuat spekulasi tetangga makin menjadi-jadi, semakin percaya jika hilangnya Bu Sandra ada sangkut pautnya dengan ilmu hitam, menjadi tumbal itulah sebabnya keberadaannya tak bisa diketahui. Nak, panggilku pada Rio. Iya Ma, kenapa? Jihan teman sekolahmu? Kamu dan dia juga satu kelas. Kamu gak mau jenguk dia di rumah sakit. Mama kasihan sama dia, sejak dia dibawa ke rumah sakit, gak ada satupun yang mau menjenguknya. Mama nyuruh aku jenguk dia. Aku gak mau. Aku menghela nafas pelan, maksudnya kamu temenin Mama jenguk dia. Apalagi itu, gak mau. Kamu gak mau temenin Mama. Bukan masalah aku gak mau temenin Mama, aku cuma gak mau kalau yang dijenguk adalah Jihan. Aku males Ma, lagian salah dia sendiri, aku tahu semua orang sikapnya beda-beda, kalau dia gak mudah berbaur sama tetangga, setidaknya dia sopan sama yang lebih tua. Harusnya gak susah kan? Sejak kapan Mama ajarin kamu jadi orang pendendam? Aku tahu Mama baik, tapi ada beberapa orang yang gak perlu dibaikin. Ya ampun Rio. Mama tenang aja, lagian Jihan orang kaya. Dia menganggap uang segalanya, jadi biarin uangnya aja yang temenin dia di rumah sakit, tenang Rio. Aku memijat pelipis pelan, tak menyangka keengganan Rio bertemu dengan Jihan separah ini. Padahal aku hanya khawatir, mungkin aku memang aneh, memikirkan orang yang tak pernah berbuat baik padaku. Tapi tetap saja perasaan khawatir ini tak bisa dihilangkan, bukankah ini wajar sebagai manusia yang masih memiliki hati? Daripada jenguk Jihan, kenapa gak jenguk Pak Hamid aja Ma? Sekalian bawa makan siang ke Papa, tadi Papa gak sempat bawa bekal makan siang kan? Pasti Papa senang Mama datang. Benar juga. Tapi kamu temenin Mama ya? Siap bos. Perkedel jagung dan tumis kangkung adalah menu makan siang yang kusiapkan untuk Mas Radit. Selain daging yang menjadi favoritnya, perkedel dan kumis kangkung juga tak pernah dia tolak. Aku bersyukur, setidaknya Mas Radit tak menolak makanan selain daging ayam. Bu Dinda, kita ketemu lagi. Sita, kamu ngapain di sini nak? Mau istirahat makan siang? Gak Bu, hari Minggu aku libur. Ini aku baru beli garam di warung, stoknya habis di rumah. Mumpung ada waktu, kamu Rio ya? Udah lama Mbak gak lihat kamu. Iya nak, udah kelas 1 SMA dia. Oh, udah besar ya? Aku tersenyum tipis, melirik sekilas putraku yang tampak membisu, tak biasanya dia berubah menjadi pendiam. Di mana celotehan dari mulutnya. Bahkan menatap pada Sita pun terlihat malu-malu. Aku jadi curiga padanya. Berarti umur kamu udah 16 ya Rio? Aku mencolek pinggang itu. Iya mbak. Sekolahnya yang rajin ya,
nanti juga gak kerasa mau tamat. Kalau gitu aku pamit dulu Bu Dinda. Rio Mbak pamit ya, kapan-kapan main ke rumah, jangan malu. Iya Mbak. Setelah kepergian Sita aku tersenyum gemas melihat wajah memerah Rio. Kamu malu ya sama Mbak Sita? Enggak kok. Bohong banget. Gak bohong kok, lagian aku masih 16 tahun. Mbak Sita udah 21 tahun, cicit Rio dengan suara seperti bisikan. Aku semakin yakin yang dialami putraku, rasanya gemas melihatnya salah tingkah seperti ini. Tak terasa Rio sudah besar, akan mengalami kasmaran, dan akan menikah dengan perempuan impiannya. Aku terkekeh pelan, pikiranku tak bisa dikendalikan. Terlampau jauh membayangkan sesuatu yang masih sangat lama. Papa, panggilku, saat menatap keberadaan Mas Radit di antara karyawan Pak Hamid. Mama, Rio. Aku tersenyum lebar, menyalimi tangan kokoh yang memiliki tekstur kasar. Tangan yang sekuat tenaga mengumpulkan pundi-pundi anak rupiah untuk keluarga kecil kami. Mama sama Rio ngapain ke sini? Mama bawain makan siang, sekalian mau jenguk Pak Hamid Pak. Boleh kan? Tapi Ma, Pak Hamid gak bisa diganggu. Apalagi setelah dia mendengar kabar tentang Jihan, dari tadi dia gak keluar rumah, makanya Papa yang ngurus daging di sini. Ngurus pesanan pelanggan, dan ngantar ke pasar. Jadi gitu ya. Mama juga bawain Papa makan siang, jangan lupa dimakan, timpal Rio. Iya, Nik sodorku. Wah, makasih ya Ma. Papa mau lanjut kerja dulu, abis itu makan sama yang lain. Mama sama Rio pulang aja, di sini amis bau daging. Aku menatap sekitar, sebelum mengangguk pelan. Ya udah Mama sama Rio pulang dulu. Aku mau izin ke lapangan main bola, Mama pulang aja, sebelum jam 5 aku pulang. Boleh kan Pak, Ma? Lapangan, tempat itu di samping sekolah Rio. Artinya melewati gang sempit yang sebaiknya terdapat korban pembunuhan. Tapi, iya gak apa-apa, asal jangan pulang malam, potong Mas Radit. Tapi Pak, gak apa-apa Ma, Rio bisa jaga diri. Walaupun berat akhirnya aku mengangguk pelan, tak seharusnya aku mengekang putraku yang sudah remaja, anak seusianya perlu sedikit kebebasan. Rumah sakit. Suara teriakan menggema pada salah satu ruangan. Ruangan yang berada paling ujung dengan kamar kosong yang mengapitnya. Suara histeris itu menyayat telinga, disertai tangisan pilu memandang sebuah jari yang baru saja dipotong menggunakan gergaji listrik. IBLIS, lirihnya terbata-bata. Ini hanya sebagian kecil dari iblis yang kamu lihat, aku bisa lebih dari ini. X. Apa maumu? Aku menginginkan tubuhmu. Jantungmu pasti enak, dagingmu pasti nikmat, dan darahmu pasti segar. Menurutmu, dari mana aku harus memulainya? Tidak, jangan, tolong lepaskan aku. Aku bisa menahan hasratku mengulitimu, tapi sayang sekali kamu juga sulit menahan mulutmu berbicara kasar. Jadi maaf kalau gergaji ini mustahil dihentikan. Tidak, tolong Jaar. Dokter. Hah, tarikan nafas kuat keluar dari bilah bibir yang sebelumnya tertutup rapat. Tubuh dari pemilik wajah pucat terbangun, menatap ruangan yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Aku di mana? Kamu di rumah sakit, bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan? Jari tanganku di mana? Itu. Jari tanganku di mana? Tolong tenanglah Jihan. Tidak, aku gak mau cacat,
Jari tanganku di mana dokter? Di mana jari tanganku? Aku gak mau cacat. Aku gak mau cacat. Aku gak mau. Suntikan obat penenang. Dari celah pintu wajah tenang yang bersandar dalam diam perlahan melangkah pergi. Menyembunyikan sabit di dalam balik jaketnya sambil bersiul pelan sepanjang koridor rumah sakit. Jika malam semakin gelap, sunyi mulai menyelimuti. Orang sepertinya akan keluar melakukan rutinitasnya setiap malam. Membelah dengan terampil menggunakan sabitnya, disertai degupan membahagiakan melihat percikan mereka merembes di atas tanah. Setelah itu anggota keluarga akan mendapatkan belasungkawa dari beberapa orang. Dan puncaknya berita akan menyiarkan penemuan irisan tubuh manusia di tempat kejadian. Bukannya itu keren?